sunnah Rasul ataupun Nabi menganjurkan kita supaya kita tidak berkeliaran ataupun kita bersenda gurau di awal malam. Film dibuka dengan adegan seorang ustadz yang tengah memberikan kajian kepada para santrinya. Beliau menjelaskan tentang anjuran Rasulullah untuk tidak berkeliaran atau bahkan bersenda gurau di waktu maghrib. Waktu itu, kata sang ustadz, saat di mana gerbang antara dunia kita dan dunia mereka terbuka lebar dan para setan berkeliaran mencari mangsa. Cerita kemudian beralih kepada Wulan bersama sepupunya Yugo. Mereka sedang berada di lapangan sepak bola yang memang pada saat itu sedang ada pertandingan antara tim Yugo dengan tim lawan dari desa lain. Sebenarnya Wulan tidak mau ada di sana, namun karena dia disuruh oleh ibunya untuk mengantarkan air minum Yugo yang ketinggalan, terpaksa Wulan pun ikut nimbrung di sana. Kehadiran Wulan tanpa sadar menarik perhatian Dewo, seorang pemain di timnya Yugo. Fokusnya yang teralihkan membuatnya lengah hingga sebuah tackle keras dari lawan mencederainya. Insiden kecil ini ternyata berdampak besar. Dewo tak bisa lagi melanjutkan permainan dan sang pelatih menunjuk Yugo sebagai penggantinya. Seperti diberi kesempatan, Dewo memanfaatkannya mencari perhatian Wulan. Namun sayang, Wulan sama sekali tidak tertarik dengan Dewo. Yugo masuk ke lapangan dengan percaya diri, seperti bintang besar yang siap menyelamatkan tim. Begitu peluit berbunyi, ia langsung menggiring bola dengan semangat tinggi. Gerakannya cepat, tangannya ikut melambai seolah sedang meniru gaya Ronaldinho. Tapi bukannya memukau, yang terjadi justru bikin geleng kepala. Gocekannya berlebihan, langkahnya penuh gaya, tapi hasilnya nihil. Saat teman setim sudah siap menerima umpan, Yugo malah terus membawa bola sendirian. Yakin bisa menembus pertahanan lawan dalam hitungan detik. Bola direbut dengan mudah dan berujung serangan balik dan gol ke gawang mereka sendiri. Sorak-sorai kekecewaan terdengar, pertandingan pun berakhir dengan kekalahan. Begitu peluit panjang dibunyikan, Anas sebagai kapten tim langsung menghampiri Yugo dengan marah. Ia menuduh Yugo jadi penyebab kekalahan. Kata-katanya memicu pertengkaran. Tim utama dan tim cadangan saling dorong, saling tuduh. Suasana kini semakin panas. Pelatih dan staf akhirnya turun tangan untuk memisahkan mereka. Sebelum semuanya berubah menjadi pertengkaran sungguhan. Tepat selesai sepak bola, waktu maghrib pun tiba. Sebelumnya pelatih sudah mengingatkan kepada semua pemain untuk sholat terlebih dahulu sebelum pulang. Namun tidak semua dari anak asuhnya mengikuti arahan tersebut. Anas dan kawan-kawannya bergegas menuju masjid. Sementara Yugo, Wulan, Andre, dan teman-teman lainnya memutuskan untuk langsung pulang dengan dalih akan sholat di rumah. Di tempat lain, kita diperlihatkan kembali kepada Adi dari film pertama. Dia yang kini telah tumbuh dewasa. Di waktu menjelang maghrib itu, tiba-tiba dia merasakan kembali aura jahat yang dulu pernah ia alami. Di sepanjang perjalanan pulang, suasana di mobil masih terasa tegang. Apalagi Wulan yang tak henti-hentinya menyalahkan Yugo atas sikap arogannya di lapangan. Puncaknya adalah ketika Wulan yang terbawa emosi mengucapkan sumpah serapah. Sebuah kalimat terlarang, yaitu ingin Yugo mati saja. Dan mati aja Yugo. Seolah semesta mengamini ucapan itu, tiba-tiba mobil mereka menabrak seorang bocah yang menyeberang jalan. Naas, bocah itu pun tewas di tempat. Dalam sekejap, amarah itu berganti menjadi horor. Wulan yang terguncang hebat kembali masuk ke mobil. Sementara yang lain dalam kepanikan menutup jasad bocah itu dengan daun pisang seadanya. Di saat semuanya masih dalam kepanikan, dari dalam mobil, Wulan melihat bocah yang sama persis berdiri di seberang jalan. Menatapnya tajam sambil seolah mengajaknya bermain. Ketika Yugo menoleh untuk memeriksa keadaan Wulan, kursi di sebelahnya telah kosong dan Wulan telah lenyap tanpa jejak. Sementara itu, Wulan dalam keadaan setengah sadar ternyata mengikuti sosok gaib itu masuk lebih jauh ke dalam hutan.
Saat dia tersadar, ia mendapati dirinya sendirian di tengah hutan belantara yang gelap dan mencekam. Di sanalah jin Umu Sibian menemukan wadah barunya dan merasuki ke dalam tubuh Wulan. Yugo dan teman-temannya yang terus mencari Wulan masuk ke dalam hutan itu, dan mereka pun mulai berpencar. Sebuah keputusan yang salah karena Andre yang berjalan sendirian bertemu dengan sosok nenek tua menyeramkan yang tak lain adalah jelmaan Umu Sibian. Di sisi lain, Yugo akhirnya berhasil menemukan Wulan di dekat sebuah pohon. Namun, seketika Wulan yang ia lihat tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di belakangnya siap mencelakai. Beruntung sopir mereka datang tepat waktu dan berhasil menemukan mereka. Tak lama polisi dan warga tiba di lokasi kejadian. Yugo dan Wulan berhasil ditemukan, namun Indro dan yang lain masih hilang. Wulan yang telah dibawa pulang menunjukkan perubahan drastis. Ia menjadi dingin, pendiam dengan tatapan mata yang kosong. Sedangkan Yugo yang masih syok atas kejadian itu. Yugo pun melihat perubahan sikapnya Wulan yang berubah. Di tengah kekacauan itu, takdir mempertemukan Adi dengan lokasi kejadian. Ia melihat seorang pria menangis pilu. Dan dari warga, ia tahu bahwa pria itu adalah ayah dari anak yang hilang. Firasat buruk yang ia rasakan sejak awal ternyata memang terjadi. Di dalam mobil, ia menelepon Ayu. Terus kalau kamu udah ketemu, kamu mau apa, Di? Ayu menjawab memohon agar Adi berhenti. Namun Adi bersikeras. Baginya ini bukan sekedar kasus orang hilang. Ini adalah urusan pribadi yang belum selesai. Teror mulai merayap ke alam bawah sadar. Yugo bermimpi sedang asik bermain bola. Namun tiba-tiba permainan itu terhenti. Temannya menatap ke arahnya dengan semua kepala mereka terbalik. Ia pun terbangun. Lelah dengan mimpi buruk yang dialaminya membuat dia haus. Saat mengambil air minum, sayup-sayup ia mendengar suara kucing mengeong kesakitan dari halaman belakang. Didorong oleh rasa penasaran, ia mendekati ke sumber suara dan menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan, di mana terlihat Wulan tengah melakukan KDRT kepada kucing tersebut. Bukan sekedar membunuh, tetapi dengan cara yang brutal dan tanpa emosi. Yugo mundur perlahan, ketakutan menjalari seluruh tubuhnya dan bergegas kembali ke kamar. Namun jantungnya serasa berhenti berdetak saat melihat Wulan sudah berdiri di dalam rumah. Dengan sebilah pisau dapur di tangannya, ia mulai menyerang Yugo. Suara teriakan itu membangunkan ibunya. Mendapati Yugo ketakutan sampai tubuhnya gemetar hebat. Ia lalu memeriksa ke kamar Wulan dan Yugo menemukan Wulan sedang tertidur pulas. Ibu Surti pun hanya menganggap Yugo sedang mengigau. Padahal terlihat jelas banyak bekas darah di tangan Wulan. Pagi harinya di meja makan, trauma itu kembali menghantam Yugo. Melihat Wulan duduk di seberangnya membuat Yugo ketakutan saat berduaan dengannya. Di hutan, pencarian anak-anak yang hilang itu terus dilakukan. Walaupun sampai pada saat itu belum ada tanda ataupun jejak dari bocil yang hilang. Seorang linmas senior bercerita kepada warga, mengingatkan pada kasus serupa yang pernah terjadi puluhan tahun lalu saat ayahnya masih menjabat. Kasus yang juga diselimuti oleh aura mistis yang kental. Di sekolah suasana tak kalah tegang. Yugo langsung dicegat oleh Anas dan teman-temannya. Dewo mencoba menjadi penengah, namun Anas justru menuduhnya membela Yugo hanya karena tertarik pada Wulan. Tepat di saat itu, Wulan muncul. Di sini Wulan benar-benar menunjukkan kepribadiannya yang aneh. Dia menatap dingin dan sesekali tersenyum aneh. Wulan menatap mereka semua yang ada di sana dan berkata, "Nanti maghrib aku akan datang menjemput kalian."
Ancaman itu bukan isapan jempol. Teror mulai menyebar ke seluruh desa. Para warga dikejutkan dengan penemuan banyak hewan peliharaan mereka yang mati secara misterius tanpa sebab yang jelas. Di sekolah, Anas yang sedang mencuci muka di toilet, ia melihat pantulan sosok menyeramkan di cermin. Saat ia menoleh, sosok itu langsung lenyap. Dari bilik sebelah, Dewo pun mendengar suara Anas yang panik. Lalu tiba-tiba, Wulan yang muncul di hadapan Anas siap menyerang. Beruntung Dewo keluar, membuat suasana kembali normal dan Wulan hilang begitu saja. Di tempat lain, Adi terus memantau keadaan, menunggu perkembangan soal kasus bocah yang hilang. Dia juga mendapatkan info tentang ditemukannya ternak warga yang tewas secara tiba-tiba. Sepulang sekolah, Anas menceritakan kejadian di toilet dan Yugo pun mengaku mengalami hal-hal ganjil serupa. Mereka berdua sepakat, Wulan yang sekarang bukanlah Wulan yang mereka kenal. Obrolan mereka terhenti ketika melihat warga desa berlarian panik ke satu arah. Karena penasaran, mereka pun ikut berlari dan menemukan bahwa teror itu kini semakin parah. Bukan hanya hewan peliharaan, ternak warga pun ditemukan mati mengenaskan. Dari kejauhan, Adi yang kebetulan melintas melihat para warga yang berkumpul. Tapi fokus Adi teralihkan oleh raut wajah Yugo yang pucat pasi. Dan Adi merasa kalau ada sesuatu yang salah dengan anak tersebut. Yugo yang sebenarnya enggan untuk pulang ke rumah karena dia takut bertemu Wulan. Dan kini Wulan pun sudah berdiri di hadapannya. Tak lama ibunya pun menyuruh Yugo untuk mengantar pesanan makanan. Sebelum berangkat, Wulan sempat berkata, Kamu nanti pulangnya pas maghrib kan ya? Ibunya memesan kepada ojek itu untuk segera kembali sebelum maghrib. Teror itu kini mulai menyebar dan menyasar kepada Anton, salah satu teman Anas di sekolah. Ia melihat sosok Indro berdiri di dapur rumahnya. Di belakang juga terlihat teman-teman Indro dengan penampakan yang mengerikan. Lalu tiba-tiba, setelah itu Anas menelpon Dewo yang saat itu sedang sholat di masjid. Ia tidak sadar jika Indro dan teman-temannya sedang mengawasi. Lalu terdengar suara gaduh dari luar. Apa Nas? Pintu dapur yang terbuka sendiri. Dan terlihat di sana ada Indro yang sudah berdiri. Dewo yang menjawab telepon Anas hanya bisa mendengar teriakan Anas dengan menyebut nama Indro. Hingga akhirnya Anas pun diserang dan Dewo hanya bisa mendengar Anas merintih kesakitan. Di jalan Dewo bertemu dengan Yugo. Dengan napas terengah-engah, ia menceritakan telepon dari Anas yang mengatakan kalau Indro ada di rumah Anas. Si tukang ojek sempat melarang Yugo untuk tidak turun karena pesan dari ibunya yang harus segera pulang. Namun mereka berdua malah kabur menuju rumah Anas. Di tengah jalan, mereka dihadang oleh teman-teman mereka yang sempat hilang di hutan. Dan kini mereka kembali sudah dalam keadaan kerasukan. Dengan tatapan kosong dan niat untuk membunuh, dari atas atap Indro berdiri memegang sajam dan siap menyambut mereka. Yugo dan Dewo lari menyelamatkan diri dari serangan brutal teman-teman mereka yang telah dirasuki. Banyak warga yang juga menjadi korban dari kebrutalan itu. Di saat genting itu, sebuah mobil melaju kencang dan berhenti di antara mereka. Dan itu adalah Adi meminta mereka berdua untuk naik ke mobil. Di sebuah tempat tersembunyi, Anas kini berada bersama teman-teman yang lainnya yang sudah terluka parah. Tak lama, Wulan muncul. Di belakangnya berdiri entitas goib Umu Sibian dalam wujud aslinya, menebarkan aura kematian yang sangat pekat. Setelah membawa Yugo dan Dewo ke tempat aman, Adi akhirnya menjelaskan segalanya.
Yang kalian hadapi ini adalah jin kuno bernama Umu Sibian. Dia akan merasuki manusia untuk menyebar teror. Keesokan paginya, seorang petugas kebersihan dibuat terkejut. Di belakang salah satu rumah warga, ia menemukan jasad Anas dan teman-temannya dalam kondisi yang mengenaskan. Kabar duka itu menyebar cepat. Yugo menerima telepon dari bibinya yang memberitahukan bahwa semua temannya telah meninggal. Yugo pun memberitahu Adi tentang berita tersebut. Saat prosesi pemakaman berlangsung yang dihadiri hampir seluruh warga desa dan Adi juga ada di sana. Tapi fokus Adi teralihkan ketika dia melihat Wulan dari kejauhan yang berdiri di antara kerumunan tanpa menunjukkan ekspresi duka sedikit pun. Namun tiba-tiba Wulan sudah berdiri di samping Adi. Wulan juga berkata kalau Adi datang untuk menyelamatkan mereka, semuanya sudah terlambat. Meski rasa takut menjalari punggungnya, Adi menatapnya tajam lalu berkata, "Aku bersumpah akan membunuhmu." Namun ancaman Adi hanya membuat Wulan tersenyum. Dia menjawab jika Adi tidak berhasil membunuhnya, maka konsekuensinya adalah semua bocil di desa ini akan dilenyapkan dan akan kumakan jiwa-jiwa mereka. Setelah mengucapkan ancaman itu, Wulan menghilang dari pandangan Adi dan muncul kembali di samping Lin Mas, membisikkan sesuatu yang membuat Lin Mas menatap Adi dengan curiga. Adi lalu segera bertindak. Ia memberikan beberapa jimat kepada Yugo dan Dewo, menginstruksikan mereka untuk menempelkannya di berbagai sudut rumah Wulan. Tujuannya adalah agar Wulan tidak bisa keluar dari rumahnya. Keduanya menjalankan tugas itu dengan hati-hati. Saat hendak menuju kamar Wulan, mereka berpapasan dengan Bu Surti yang langsung memeluk mereka berdua. Tepat pada saat itu, Wulan muncul di ujung lorong menatap mereka dengan dingin. Ia tahu apa yang baru saja mereka lakukan setelah melihat jimat-jimat itu terpasang. Tak berselang lama, Adi datang ke rumah Wulan dan tanpa basa-basi langsung memulai proses ruqyah. Saat ruqyah itu hampir berhasil, tiba-tiba pintu didobrak. Lin Mas dan dua warga lainnya masuk dan langsung meringkus Adi. Mereka yang termakan fitnahan dari Wulan menuduh kalau Adi adalah biang keroknya. Adi berusaha menjelaskan situasinya, namun mereka tidak mau mendengar. Tak hanya itu, Wulan juga menuduh Yugo dan Dewo bersekongkol dengan Adi. Beruntung kedua anak itu berhasil kabur sebelum ditangkap warga. Kabar bahwa pembunuh para bocil telah ditangkap menyebar dengan cepat. Warga berbondong-bondong menuju ke rumah Wulan. Waktu itu sudah hampir menjelang sore hari dan sebentar lagi akan maghrib. Di masjid saat merbot yang akan mengumandangkan adzan, Wulan muncul dari belakang dan langsung memukulnya hingga pingsan. Adi yang masih diinterogasi diminta untuk mengaku. Lin Mas menanyakan asal muasal Adi, dan ketika Adi mengatakan kalau dia berasal dari desa Jati Jajar, seketika raut wajah Lin Mas itu langsung berubah. Dan di saat itu juga Adi merasa kenal dengan wajah Pak Lin Mas. Dan setelah ditelusuri, ternyata ayahnya Lin Mas itu adalah Pak Amin, orang yang dulu juga pernah menolong Adi waktu kecil. Lin Mas seakan tak percaya bahwa kejadian itu kini terulang kembali. Sementara di masjid, Wulan menggunakan mikrofon dan mulai membacakan mantra-mantra. Dan suara itu terdengar ke seluruh warga desa. Menghipnotis anak-anak di seluruh desa, memanggil mereka untuk datang ke lapangan. Satu persatu para bocil keluar dari rumah dalam keadaan kerasukan, termasuk Yugo dan Dewo. Para orang tua panik mendapati anak-anak mereka menghilang. Saat warga sibuk mencari anak-anak mereka, Indro dan teman-temannya datang untuk menyerang Adi. Sementara yang lain menahan para bocil, Adi berlari menuju ke tempat anak-anak desa berkumpul. Di sana Adi berhadapan langsung dengan Umu Sibian. Umu Sibian berkata, "Sesuai dengan janjiku akan kuambil jiwa-jiwa mereka."
Disinilah Adi membuat keputusan besar dengan menawarkan jiwanya dan membiarkan anak-anak desa selamat. Umu Sibian pun menghampiri Adi dan dengan sekejap dia merasuki ke dalam tubuh Adi. Namun Adi tidak menyerah. Dengan sisa kesadarannya, ia mencoba melawan dari dalam dan mulai mengumandangkan adzan dengan suara lantang. Gema adzan dari tubuhnya sendiri itu menyiksa jin di dalamnya dan membuat bocil lain mengerang kesakitan. Untuk mengakhiri teror itu selamanya, Adi mengambil keputusan terakhir. Ia berlari dan menjatuhkan dirinya ke sungai yang berarus deras. Bersamaan dengan tubuhnya yang hilang ditelan air, semua anak yang kerasukan serentak jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, mereka satu persatu terbangun dan kembali tersadar. Teror Umu Sibian telah berakhir, tapi kemenangan itu harus dibayar mahal. Dan jasad Adi tidak pernah ditemukan. Di adegan penutup, Yugo, Dewo, Ulan yang telah pulih. Dan Ayu menaburkan bunga ke sungai sebagai tanda perpisahan dan terima kasih mereka kepada Adi, pahlawan yang mengorbankan dirinya. Dan di sini film pun berakhir. Setiap ucapan adalah doa, setiap amarah adalah mantra. Hati-hatilah dengan apa yang kau bisikkan saat maghrib tiba, karena kegelapan selalu punya telinga untuk mendengar. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Semoga apa yang ingin diceritakan dan sampaikan bisa sedikit menghibur dan menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.